Shalom saudara, kita melihat di dalam kitab Roma 14 ayat ke-17. Nanti kita sambung 18 dan 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita melihat dikatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah bicara soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan dikatakan setiap orang yang melayani Kristus dengan cara yang dikatakan yaitu melalui kebenaran, bukan soal makan minum, melalui damai sejahtera, bukan bicara soal pesta pora, melalui sukacita oleh Roh Kudus, ia berkenan kepada Allah. Dan dikatakan juga, karena barang siapa yang melayani, itu harus dengan cara yang seperti itu, supaya berkenan. Sebab itu dikatakan, marilah kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita mengejar damai sejahtera untuk saling membangun. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mau ada kerajaan Allah dan kita mau berkenan di dalam pelayanan dan dalam hidup kita untuk membangun, kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Bukankah ketika malaikat Tuhan itu datang kepada Maria, kepada banyak orang, selalu berkata, salam damai sejahtera. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk pergi berjumpa dengan orang atau pergi ke rumah orang, selalu berkata salam damai sejahtera. Ketika Yesus bangkit dari kematian dan menjumpai murid-muridnya, dia berkata salam damai sejahtera. Dan selalu kalau kita melihat kitab-kitab, dari kitab-kitab perjanjian baru, kemudian banyak ditutup, kiranya damai sejahtera, salam damai sejahtera, itu melimpah dalam hidupmu. Jadi perdamaian itulah yang perlu memang diciptakan dalam hidup kita. Yesus itu disebut juga Raja Damai. Bagaimana kita berkata Yesus ada dalam hidupku? Bagaimana Yesus juga dikatakan ada dalam keluargaku? Bagaimana orang berkata Yesus ada di gerejaku? Kalau gerejaku, keluargaku, hidupku tidak ada damai, semua orang berkelahi. Tentunya saudara, kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap keputusan di tangan Tuhan dan pemimpin. Artinya di sini kita perlu menjaga perdamaian. Karena di mana ada perdamaian, disitulah muncul kebenaran, yaitu firman Allah. Di mana ada kebenaran, di situ muncul damai sejahtera. Haleluya. Kalau saudara hidup di dalam damai sejahtera, berarti ada kebenaran firman itu. Dan kebenaran itu, saudara, sekali lagi, dia mengubah kenyataan. Apapun kenyataan hidup kita, walaupun badai itu kenyataannya, tofan itu mengamuk, tapi ketika kebenaran itu datang dan Yesus berkata, teduh, diam, maka menjadi teduh dan diam. Kebenaran mengubah segala kenyataan. Sepanjang hari para murid mencari ikan di danau, tidak mendapatkan. Namun kebenaran berkata, lemparkan jalamu di sampingmu, maka mendapatkan semua. Apakah masalahmu hari ini? Bukankah kita berkata di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Tetapi kalau hidup kita tidak ada damai, bagaimana kita punya kebenaran? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Penyakit, persoalan, masalah itu muncul karena tidak ada damai di dalam hati kita. Saudara, damai itu bukan dari dunia. Orang menjanjikan kepada kita proyek, menjanjikan kita kepada sesuatu hal. Tidak. Itu cuman sepertinya orang ya sukacita sejenak saja. Tetapi damai sejahtera datang dari Tuhan. Firman Allah yang menguatkan kita. Saya melihat ada anak burung ketika saya jalan kaki. Saya melihat anak burung itu terbang, saudara. Terbang dan dia hinggap di sebuah dinding yang tinggi sekali. Padahal saya itu ada di lantai 7. Saya lihat dia masih ada di tinggi dan saya lihat di bawah itu sangat terjal dalam sekali. Tapi anak burung itu tenang saja. Ya goyang-goyang sambil menyanyi. Kenapa seperti itu? Karena dia punya sayap. Sehingga dia tidak takut jatuh. Demikian juga hidup kita hari ini. Kalau kita masih punya iman, kita tidak perlu takut lagi. Sehingga damai sejahtera itu ada. Jikalau kita punya iman, kita harus bisa memaafkan. Kita harus mengampuni dan kita harus berdamai.
karena Yesus mendamaikan antara manusia dengan Allah. Demikian juga, saudara, kita harus mendamaikan, menciptakan perdamaian. Ketika satu keluarga hidup di dalam damai, disitulah berkat dan disitulah muncul kuasa kasih Tuhan. Mengapa kalau kita melihat orang-orang yang sakit, itu ada yang kemudian meninggal, ada juga yang tidak. Usia tua ada yang meninggal, ada yang tidak. Mungkin kita bicara itu waktunya, benar. Memang itu waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi penyebab waktu itu terjadi, itu ada dua hal. Yang pertama, memang Tuhan menghendaki melalui cara yang demikian. Tetapi ada juga, cara itu memang diketahui bahwa itulah yang mengakibatkan kematian. Sebenarnya kalau dia beriman, mungkin bisa lepas. Tetapi Tuhan Maha tahu. Artinya di sini, saudara, ketika kita terbaring sakit, mungkin karena kita tidak punya damai, kita gelisah, kita stres, kita depresi, tidak membangun iman, dan di situ penyakit semakin bertambah. Dan kemudian bertambah, kita juga bisa mungkin dipanggil Tuhan, dan itu memang jalannya. Tuhan memang izinkan seperti itu. Tetapi Tuhan juga izinkan seseorang ketika dia sakit dan itu dia membangun imannya. Dan dia punya damai sejahtera, dia hilangkan stres, depresi. Kemudian dia hidup kembali. Itu memang Tuhan izinkan. Bagaimana mungkin? Karena Tuhan telah pernah juga, saudara, yaitu memperpanjang umur Hizkia 15 tahun. 15 tahun. Padahal Tuhan juga katakan, engkau akan mati. Dan disuruh mempersiapkan semuanya. Kemudian Hizkia menangis. Dan kemudian dia merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Maka kemudian Nabi Yesaya bin Amos ini setelah menyampaikan, dia keluar pintu. Waktu dia keluar, belum sampai keluar, saudara, baru melangkah menuju keluar. Firman Tuhan berkata, balik, katakan kepada Yesaya, aku melihat air matamu, aku melihat sebagainya, kerendahan hati permohonanmu. Jadi akan kuberikan kamu umur tambahan 15 tahun. Artinya di sini, saudara, mungkin waktu kita akan dipanggil, tetapi saudara, Tuhan masih menghargai iman kita. Yaitu, jikalau kita punya damai, Tuhan masih memungkinkan, mengizinkan kita mungkin ditambahi umur juga. Tetapi ada juga, saudara, kalau kita melihat, kita nambah iman kita, namun Tuhan tidak menghendaki. Loh, kenapa bisa? Akhirnya kalau kita melihat, dia mengakhiri dengan iman yang kuat. Mau diperpanjang umur atau tidak, yang pasti saudara, kita harus beriman, Tuhan yang menentukan. Kalau tidak diperpanjang umur, minimal kita mengakhiri dengan iman. Pertandingan kita telah selesai. Aku mengakhirinya dengan baik. Iman dengan iman, tetap percaya dan semangat kepada Tuhan. Contoh-contoh itu jelas sekali kalau kita melihat orang-orang bagaimana mengakhiri dengan iman. Contoh saja, saudara, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan dia berkata, ya Raja, aku tidak akan menyembah ini. Seandainya kalau Tuhan tidak menolong, dia tetap percaya Tuhan. Dan dia yakin kalau Tuhan bisa melepaskan dia dari api ini. Tetapi kalau Tuhan tidak melepaskannya, dia tetap percaya Tuhan. Jadi dia mengakhiri dengan iman. Mau dapat mujizat, imannya bangkit. Seandainya Tuhan tidak mengadakan mujizat, dia tetap berakhir dengan iman. Akhirnya di sini kita melihat, saudara, damai sejahtera itu harus didasarkan dengan iman. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, ketika aku datang ke bumi, apakah aku dapati iman? Artinya, ketika dia datang di bumi, entah itu menjemput seseorang, apakah iman seseorang itu bangkit? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia ingin mendapati, ya, apakah iman itu bangkit? Iman itu, saudara, tidak bicara kondisi sukar, penyakit, persoalan yang begitu berat. Iman itu tidak pernah bicara masalah, kesulitan. Tapi iman itu selalu menentang dan selalu berlawanan dengan kesulitan dan persoalan. Karena iman itu bergantung kepada Tuhan, yaitu damai sejahtera. Hari ini, saudara, engkau dan saya semuanya, marilah hidup berdamai. Saling mengampuni, saling memaafkan, karena itu kebenaran. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Hiduplah berdamai. Berbagailah orang yang, saudara, hidupnya membuat damai. Karena dia memiliki bumi ini. Puji Tuhan, saudara, supaya itu menyembuhkan penyakit kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, biar setiap kami mau hidup di dalam kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera.
Biar damai sejahtera itu Tuhan kami landasi dengan iman kami yang kuat. Supaya di akhir hidup kami, Tuhan kami ingin mengakhiri pertandingan dengan iman. Baik Engkau mau sembuhkan, baik Engkau mau pulihkan atau tidak. Tetapi kami tetap beriman, kami tetap bersemangat dengan iman kami. Kami yakin Tuhan pasti menolong kami, menyembuhkan, memulihkan kami. Jikalau Tuhan tidak menyembuhkan, memulihkan, kami tetap percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar setiap orang mau hidup berdamai, saling mengampuni, saling mengasihi, dan menciptakan perdamaian. Di mana ada perdamaian, disitulah tumbuh kebenaran, dan disitulah juga Kristus Yesus ada. Di dalam nama Yesus menjadi kekuat, menjadi pulih, menjadi sehat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.